Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Andri Setiadi Permana. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang mempunyai nomor ujian 5252112827. Sekian pengenalan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasanya kita mulai dengan pembelajaran kita terhadap bidang studi pendidikan agama Islam. Sebelum acara dimulai, sebelum kegiatan belajar kita dimulai, biasanya apa yang seperti biasa kita lakukan, membaca doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Dipersilakan ke depan untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari salam. Nah, dan untuk sebagai penyemangat di pagi ini, kita biasa melakukan lagu kebangsaan bangsa kita, yaitu lagu kebangsaan Indonesia. Lagu wajibnya apa yang mau dinyanyikan menurut kalian yang bisa? Ayo, mulai. Ada yang sakit, ada yang gak masuk. Teman kita, nah, kenapa dia sakit? Mudah-mudahan teman kita yang lagi sakit diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tuanya pun juga, umpamanya ada orang tua kita atau orang tua siapa saja yang lagi terkena musibah atau sakit, semoga musibah itu dihilangkan dan diberi kesehatan serta keselamatan untuk semuanya. Dengan kita berdoa untuk kedua orang tua supaya
kita diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi panjang umur, bahkan diberi rezeki yang lebih. Doa untuk kedua orang tua tahu kan? Nah, ayo kita baca doa untuk kedua orang tua semuanya. Yo, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Yang diampuni dosana. Pilih ayah orang tua untuk sempat ngadoakeun. Pilih ayah orang tua untuk akan sempat anjeunna ku kasih bukan untuk akan sempat ngadoa. Tapi nalika urang ngajanten putra anu soleh, oke orang terangkeun dina surat mata pembelajaran ayeuna nyaeta surat Al-Maun. Pilih orang tua sibuk, yo mikiran kamu pulang jajan. Orang tua sibuk, bingung kesempat ngadoa. Urang doakeun, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ya Allah sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Soalnya mual ayat istilahnya dijijam anu disiksa. Oh ini bijil keluar orangnya disiksa kumaha tapi di sayang. Sok tinggal kurang ayat dilepet patuangan ibu salami 8 bulan. Berat itu teh bumi karo itu. Beratnya bade bobo sesal. Erek tuang sesal eungap ge eungap daya urang di dieu. Upami teh percanten cobian ku urang milarian batu anu beratna 1 kilo teh. Kabeukeun ka dieu kana acuk. Simpen di dia salami 8 bulan. Kumaha rasana? Berat. Tak urang oge kitu muka alaman ku ibu urang waktu urang aya di lemah patuangan berat. Tapi nalika urang jebol ka alamnya ibu nangis naon bahagia. Sanes nangis, oh gara-gara maneh itu. Heulina tina patuangan. Henteu, tapi nangis bahagia. Ya syukuran, nyata syukuran bedah. Ya, ini sekedar pembahasan untuk kita supaya biasa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Intinya akhlak anu paling utama. Bapak sering kadang bahkan sering aya pengeluhan di pihak orang tua. Pak putra abdi dipasantrenkeun teh dipasantrenkeun. Disakolahkeun tapi kenapa Pak pulang dari pesantren, pulang dari sekolah membentak terhadap orang tua? Disuruh sama orang tua tidak mendengar, ada di rumah pasea perabot HP. Padahal Pak, ayah dulu kabar saya udah berkorban demi dia itu uang, mencari uang siang dan malam. Dia makan, saya nggak makan. Asal anak saya bisa makan, asal anak saya sehat, saya udah pernah kepikiran. Tapi kenapa? Maka ayat dina dongengna eta si maling undang seueur anu cilaka terhadap orang tua. Kan ikut tuh si maling kurang jantan batu itu hanya sebuah mitos sebagai pembelajaran. Maka kita harus sayang terhadap orang tua.
Jangan sampai orang tua mengeluh terhadap guru di masjid. Masjid orang naos kan? Naos teh pangkona urang di piwara naos ke orang tua atau nabi urang kakayang naos diri urang nyagira nyaeta pemupukan tina masalah akhlak anu sae. Gak mau mungkin di pangaosan berat ustad atau nabi guru di piwara, hei mana malih mual kan? Mual, hei kamu harus baik dari agama Kristen, agama Hindu, Buddha atau agama Islam itu sama, nggak ada disuruh untuk melakukan kejahatan, tapi agama itu melakukan kebaikan. Nah, sebelum kita menginjak ke pelajaran tentang surat Al-Maun, pembahasan surat Al-Maun ada di situ di halaman 21. Karena kenapa? Di surat Al-Maun itu dijelaskan untuk memberi makan anak yatim dan orang miskin. Kita menjelaskan. Teman-teman semua hafal kan surat Al-Maun? Nah, ayo coba, Bapak ingin tahu. Yuk semuanya baca surat Al-Maun. Nah, kita terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Tuhan dari godaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah awal dari tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anu dikasih ku Allah naon? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Tuhan dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, yang Maha Pengasih. Orang pertama diberi kesehatan. Itu. Yang kedua dikasih tangan, dikasih mata. Nah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Lagi Maha Penyayang. Nah, penyayang urang teh ku Allah teh enggak disiksa tapi dikasih napas karena dia sayang sama kita. Kalau dikasih napas berarti kita bisa menghirup udara dan panjang umur. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu ada di Asmaul Husna yang pernah kita bahas. Asmaul Husna
Asmaul Husna itu ada berapa semuanya? 99. Ya udah, itu untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, pembahasan kita hari ini yaitu surat Al-Maun. Kenapa Bapak pilih surat Al-Maun masuk di pelajaran ini? Di dalam surat Al-Maun itu pertama akhlak dan kelakuan kita, karena ada pengeluhan dari pihak orang tua. Pak Abdi mah capek kan ibu capek kenapa seringnya ngomong kalau capek ngaruh aku orang kali ngaruh aku masih anu ke si karena tinggal sholat aja ayam gitu ke mudah-mudahan gayanya orang. Sedangkan orang yang melalaikan sholat gimana pawailul lil musholli kita kami dalam sok sholat aro aital tadi yukan dibubidin mendustakan agama. Jadi ngebohongkeun kana perkawis agama. Naon ngebohongkeun kana agama teh? Atas nama agama, tapi kalau kepentingan sendiri. Ngaku agama Islam, ngaku agama Kristen. Demi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah. 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 Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Warhamhuma kama rabbayani shaghira.
kama rabbayani saghira warhamhuma kama rabbayani saghira. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah. 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 Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik dari teman kita di sekolah atau di luar banyak. Pertama yang sirik-sirik, sirik nami bapak ke bapak, sirik nami ibu, si ibu masih etan ieu disebutkeun ngaran budak teh ilungna kenapa bapana si eta kitu sering. Bahkan dari kelas 2 sampai kelas 6 bapak sering mendengar aya lupa itu nyerikan oleh ibu abdi taeta akhlakna alun diusahakeun nalika urang tos mengenal kana perkawis silat almaun akhlak robi tetengin kitu sami naon sami ye cibit heula dirinya lira upamina urang tos karaos nyeri cibit berarti bantu robi nyeri kaos ieu ayat salah satu keterangan hasibu anfusakum qabla antum hasabu nyata kisah heula diri urang lira sampai hisab diri batur. Nah, yang ketiga wala yaqutu ala ta'amil miskin dan tidak memberi makan orang miskin. Nah, tidak memberi makan orang miskin. Mudah-mudahan orang sadayana tiasa maksiat Tuhan, terus tiasa maksiat rezeki ke orang miskinnya. Rasulullah oke sesuai dengan buku, lihat di buku kita akan membahas tentang cerita Rasulullah yang memberi makan orang buta. Lihat di cerita tersebut ada, baca coba di dalam hati. Rasulullah memberi makan orang butanya gak tahu siapa yang kata orang buta yang sering memberi makan menyuapi saya. Siapa yang memberi makan sambil dipotong dengan lemah lembut. Orang buta itu nggak tahu. Yang nyatanya itu adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah sakit, ada sahabatnya yang dikasih amanat oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ya sahabat, tolong kasihkan saya mempunyai beban. Ada orang di pinggir masjid, orang yang buta. Tapi ngasihkannya kepada orang yang buta itu, kamu ngasih roti dengan disuap. Yang akhirnya waktu Rasulullah sakit, sahabat memberi makan terhadap orang buta tersebut. Habis sholat Jumat, dia nyamperin kepada orang buta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang buta ditanya oleh sahabat, bapak sudah makan belum? Belum, alhamdulillah saya lagi nunggu orang yang sering mengasih makan saya dengan lemah lembut. Oh alhamdulillah bapak saya orangnya, kata sahabatnya, padahal bukan dia. Nah, dipotongin roti itu sebelum dipotong dikasih dulu, dan orang buta itu ngomong,
Ini beda. Yang biasa ngasih makan kepada saya karena saya mempunyai mata yang buta, dia tidak mengasih utuh roti tapi dengan cara dipotong. Ya akhirnya sama sahabat Rasulullah itu diikutin dipotong supaya dia meniru-niru gerakan Rasulullah dipotong, dikasihkan. Wah ini mah bukan yang biasa. Kenapa? Karena yang biasa ngasih kepada saya enggak seperti ini, disuapin. Cuman mani-mani aja, disuapin, dipotong, disuapin. Ngomong lagi orang buta itu beda ini, penyuapannya beda. Nya akhirnya kesel si sobat yang bebeskeun, marah si orang tua itu, menjelek-jelekan Nabi, menjelek-jelekan padahal yang suka ngasih roti itu ngasih makan untuk itu Nabi. Nabi Muhammad SAW yang menjelek-jelekan, gak tahu. Terus ditanya, ini bukan yang biasa mengasih roti kepada saya. Siapa yang biasa mengasih? Dia lagi sakit, saya disuruh. Siapa yang bisa itu yang dijelek-jelekan oleh kamu? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pesan pokok surat Al-Maun. 1 Asbabun Nuzul surat Al-Maun. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibun, pada ayat inilah Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, ya sama Nabi Muhammadnya, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Eta anu teu marahsiakan yatim. Ayat kedua, para pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, wala yaqudu ala ta'amil miskin, dan tidak ada keinginan untuk memberi makan kepada orang miskin. Yang keempat, fawailul lil musallin, maka binasalah dan celakalah orang yang sholat tetapi perilaku tercela. Yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya adalah malas-malasan, menyepelekan sholat, anu lalai, anu lebat, anak awal pengen. Wayang nauna ma'un, mereka juga enggan memberi bantuan kepada sesama walaupun hanya sekedar meminjamkan barang. Nah lihat dari soal dongeng tersebut yang di halaman 21. Pengemis Yahudi buta. Pengemis Yahudi buta. Ayo yang dimulai oleh ketua kelas, baca dongengnya. Pembacaan berlanjut. Pengemis Yahudi buta, wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, yaitu pembohong, yaitu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dikamari sihirnya. Tidak ada ucapan lain selain ucapan kebencian yang selalu diperlihatkan oleh pengemis tua buta dan seorang Yahudi. Setiap hari dia duduk dan berdaya di ujung pasar. Tidak ada yang memperdulikannya kecuali seseorang yang tidak saling. Ayo, Primanda, lanjut. Setiap pagi, sang pengemis selalu didatangi seseorang yang membawakan makanan. Setiap hari pula mereka bertemu, tapi di antara mereka tidak pernah ada bicarakan. Si pengemis tua itu sangat menikmati makanan yang disuapkan ke mulutnya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Ayo Nur, lanjut. Setelah sekian lama pengemis Yahudi itu merasa kehilangan sebab dia tidak bisa lagi menikmati kelezatan makanan dan suapan yang penuh kasih sayang. Sepeninggalan Rasulullah SAW, Abu Bakar berkunjung ke rumah anak-anaknya Aisyah dan adik-adik Rasulullah SAW. Abu Bakar bertanya tentang Rasulullah SAW
Ya udah, kamu lanjut. Di depan kamu. Ayo. Menghadap ke sana. Yuk lanjut, baca. Lanjut. Wahai ayah, Wahai ayah, engkau adalah ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah Rasulullah yang belum ayah lakukan, kecuali satu saja. Abu Bakar RA. Apa itu? Aisyah RA. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi hitam yang ada di sana. ya udah, ayo Bapak. Lanjut, sini, di depan. Baca itu. Kenapa Bapak suruh di depan? Supaya kita itu benar-benar bisa membacanya. Jangan sampai anak SD itu, khususnya dari kelas 2, 3, 4, 5, 6 nggak bisa membaca. Ayo lanjut. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk dibagikan kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis dan mencoba memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak. Ya udah, kamu lanjut. Depan. Yuk, baca lagi. Ayo baca lagi. Mengenai siapakah kamu, engkau bukan orang yang bisa mendatangiku. Jika ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu memohonku tetapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut. Setelah itu ia berikan padaku dengan tangannya yang melemah. Ya udah, terima dah. Ayo coba lanjut. Nah berarti hampir semuanya bisa baca alhamdulillah. Ayo lanjut. Abu Bakar, aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis dan kemudian berkata, Ya udah, lanjut teman sebelahnya, kamu sini. Ayo. Paling bahaya kenapa murid gak bisa membaca. Yuk lanjut. Mau suara keras tidak? pengemis, benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya. Sang pengemis bersyahadat menyatakan memeluk Islam di hadapan Abu Bakar. Dari kisah inspiratif di atas, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan di atas. Bahkan bisa mengambil pelajaran atas yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa Bapak suruh umpamanya kepada kalian untuk membaca berkelanjutan? Itu merupakan umpan balik, karena kita belajar harus bisa menulis dan membaca. Ini dilakukan kegiatan di sekolah. Kalau umpamanya ada kelakuan, kita di sekolah terapkan, di rumah sama. Umpamanya pertama, kita bangun tidur membaca doa. Mau pergi ke WC, kamar mandi membaca doa. Sebelum berangkat ke sekolah kita di baju, di baju lah, di celana, di sepatu. Nah, mau berangkat ke sekolah kita berdoa dan selalu cium tangan ke orang tua. Itu benar yang dilakukan oleh kita? Benar. Nah, kalau itu benar dilakukan, umpamanya suka cium tangan terhadap orang tua, mendoakan dan berdoa kepada orang tua, itu bagus. Ntar juga ada dari pihak orang tua mengirimkan video kelakuan akhlak anak yang ada di keluarga. Ya. Sekian pembahasan kita hari ini. Pembelajaran berikutnya studi kasus yang ada
di lingkungan masyarakat yang akan dikirim-kirimkan oleh orang tua. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi. Iya.